Kita mulai bisa Bapak nggih? Mbak Evi, kita mulai sekarang. Yap. Iya, Prof. Ini Silahkan, Prof. ini seminar hasil nggih. Seminar hasil, Prof. Iya, Prof. Jadi paparan dulu Mbak Evi nggih. Nanti kita apa namanya itu masukan, saran, pendapat, klarifikasi, konfirmasi terhadap hasil penelitian dari Mbak Evi. Mungkin untuk menghemat waktu, Mbak Evi, Mbak Diana, persilakan untuk menyampaikan hasil penelitian Mbak Diana ya, pokok-pokoknya saja terkait dengan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis kemarin. Ya, dalam waktu kurang lebih 10 menit, nanti baru kita diskusi, saran masukan, klarifikasi, konfirmasi untuk menyempurnakan penelitian Mbak Evi, Mbak Diana. Silakan Mbak Diana, monggo. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Prof. Slamet dan Dr. Munir. Terima kasih juga untuk Mbak Evi yang sudah memfasilitasi seminar hasil tesis pada pagi hari ini. Suara saya terdengar? Cukup bagus Mbak Diana. Ya. Monggo, silakan. Terima kasih, Prof. Saat ini memang perkembangan teknologi di era digital semakin pesat. Kita dapat menyaksikan penggunaan platform digital kian meningkat setiap harinya. Dan perkembangan platform digital menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan hukum hak cipta. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini perlindungan hak cipta bukan sekedar melindungi karya cipta dalam bentuk fisik saja, tetapi melainkan sudah bertransformasi dalam bentuk digital. Setiap pencipta di era digital, perlindungan terhadap karya digital yang diciptakan agar karyanya tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Maka dari itu, saya mengambil judul tentang pembajakan karya cipta lagu di era transformasi digital, juga sudah melalui persetujuan dari dosen pembimbing, yaitu Prof. Slamet dan juga Dr. Munir. Di era yang semakin berkembang, kita dulu mendengarkan lagu mulai dari radio, kemudian juga piringan hitam, kaset, CD, MP3, kemudian beralih ke smartphone, dan sampai saat ini masuk ke platform digital yang makin berkembang di era konvergensi media. Dan semua itu berbasis multi-platform. Dan selain itu juga saat ini kemudahan teknologi dan kecepatan jaringan internet membuat setiap orang dengan mudah mengkonsumsi, menyebarkan, dan juga membuat konten digital. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika tindakan tersebut dilakukan secara ilegal tanpa izin dan melanggar hukum. Kasus pelanggaran hak cipta seperti penggandaan karya cipta, kemudian juga peniruan dan penggunaan karya cipta tanpa izin semakin kompleks di era digital ini. Berdasarkan latar belakang itu, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian tesis ini yaitu faktor penyebab pembajakan karya cipta lagu dengan menggunakan teknologi digital, kemudian juga tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu di era transformasi digital menjadi rumusan masalah yang saya angkat pada tesis saya pada pagi hari ini. Kemudian juga untuk menganalisis dan menjelaskan faktor penyebab pembajakan karya cipta lagu dengan menggunakan teknologi digital, dan juga untuk menganalisis dan menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu di era digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga merupakan tujuan dari penulisan tesis ini.
Dalam hal ini, hak cipta memang masih banyak dilanggar di jagat maya. Rata-rata orang ternyata mencuri lagu 3 kali lipat dari yang mereka beli secara online. Dan gilanya, sebanyak 1,2 miliar lagu telah diunduh secara ilegal tahun ini dan hanya 370 juta yang diunduh secara sah. Hal ini berarti bahwa lebih dari 3/4 lagu unduhan diperoleh secara melanggar hukum. Dan berbicara mengenai permasalahan hak cipta yang sangat beragam, diantaranya ada yang menunjukkan persamaan dengan situasi dan kondisi industri musik nasional, dan ada pula yang menunjukkan kondisi setempat yang unik, seperti halnya pada situasi dan kondisi industri musik nasional, pada kondisi industri musik lokal pun ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang juga dirugikan. Secara ekonomis, Mohon izin, Bu Diana. ya, Slide-nya nggak tampil, Ibu. eh, ini sudah saya share. Hanya ekspor aja, Ya, jadi Oh, PPT-nya yang di-share. nggak ada video-nya. Aduh. iya, gimana ya? Ditutup dulu, share screen-nya Oke. ditutup dulu, kemudian PPT-nya, Bu. Dibuka, di-share screen. Sudah? Oh iya, sudah tampil, Bu. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Sudah. Ya, baik. Silakan Baik, bisa dilanjut. terima kasih. Baik, dari hal tersebut juga dapat kita tarik benang merah dalam masalah pembajakan karya cipta lagu di era transformasi digital ini, yaitu dari segi faktor ekonomi karena didorong rasa ingin hidup berkecukupan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan seperti ini menimbulkan ketidakmerataan kebutuhan hidup antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga faktor budaya. Tidak bisa dipungkiri sebagian besar masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk membeli produk-produk asli. Dalam membeli sebuah produk hanya mengorientasikan pada harga barang tanpa melihat kualitas dari barang tersebut. Dampaknya yang timbul semakin banyak pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini pembajakan karya cipta lagu. Kemudian dari segi faktor pendidikan, masyarakat masih kurang mendapatkan sosialisasi terhadap adanya undang-undang hak cipta. Akibatnya masyarakat melakukan berbagai pelanggaran hak cipta akibat tidak mengetahui ketentuan yang tercantum dalam undang-undang hak cipta. Ya, saya lanjutkan dari segi penegak hukum, tingkat penguasaan materi undang-undang di kalangan aparat penegak hukum khususnya penyidik masih minim. Dan terkait dengan hal itu dari semua organisasi internasional, baik private maupun juga publik, banyak sekali yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi suatu hak dan kewajibannya. Apabila suatu negara akan ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka diwajibkan untuk tunduk pada aturan hukum teknologi tersebut. Maka karya seni, desain, penemuan, dan penerapan praktis suatu ide merupakan hak kekayaan intelektual yang dapat digunakan sebagai jawaban dari problem media teknologi. Salah satu bentuk karya yang paling mudah ditiru adalah lagu. Dan sejauh ini hak cipta adalah suatu hal yang paling mudah melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta dan sangat mudah untuk digunakan dalam meniru bidang lagu pada media teknologi. Dalam hal ini, pemblokiran situs web penyedia konten lagu ilegal juga merupakan salah satu cara untuk menurunkan pembajakan. Dan pemblokiran ini juga dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika secara langsung seperti dilakukan terhadap situs web penyedia konten pornografi. Dan dalam hal ini ada 3 kementerian yang ikut bekerja sama dalam hal ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berwenang untuk urusan musik, kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berwenang dalam bidang hukum hak kekayaan intelektual, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berwenang dalam
teknologi informatika. Bagi pemegang hak yang ingin melaporkan adanya pelanggaran pembajakan atau unduh secara ilegal dalam web, juga harus didasari oleh dokumen atau bukti pendukung yang menunjukkan keabsahan hak, serta ada pendapat hukum dari ahli kekayaan intelektual. Dokumen ini juga bisa menjadi dasar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan tindakan berupa proses penyidikan atas terjadinya pelanggaran hukum tersebut. Dan di internet dibutuhkan edukasi kepada masyarakat bahwa ada situs web yang menyediakan lagu secara legal. Transaksi elektronik pun juga sudah aman dan membeli sebuah lagu digital saat ini sudah sangat terjangkau. Karena kecepatan revolusi internet, undang-undang belum berhasil terus berpacu dengan teknologi. Selain ketidakpastian publik mengenai konsekuensi hukum mendownload lagu dari internet, ada juga konsumen salah persepsi tentang penggunaan hukum materi berhak cipta. Bahkan, banyak konsumen percaya bahwa bahan mendownload dari internet diperbolehkan dan tidak melanggar hukum. Prevalensi pembajakan di internet adalah pusat untuk pertanyakan kelangsungan hidup dari industri musik itu sendiri, yang dihadapkan dengan stagnasi pendapatan, terutama disebabkan oleh penyebaran teknologi yang memungkinkan file sharing secara online. Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran pembajakan karya cipta lagu? Perlindungan hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan wujud dari ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization yang mencakup tunduknya pada Agreement of Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right. Hadirnya peraturan perundang-undangan tersebut juga menjadi suatu perlindungan atas kekayaan intelektual berupa hak cipta atas suatu ciptaan yang salah satunya ciptaan berupa karya lagu dengan atau tanpa teks. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah membuka peluang bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan juga pemilik hak terkait untuk mempertahankan hak-haknya apabila terjadi suatu pelanggaran. Dan selain itu juga, undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mengambil peran dalam upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi dengan pihak dalam maupun luar negeri dalam upaya terjadi suatu pelanggaran dalam suatu sistem informasi. Dan meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia masih dapat diandalkan untuk menangani permasalahan dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, namun dirasa perlu penambahan ketentuan spesifik mengenai perlindungan hak cipta seperti hak cipta atas lagu di era digital dengan tujuan adanya upaya preventif yang lebih menjamin perlindungan dan juga menghindari adanya kerugian baik material maupun image oleh banyak pihak, juga menghindari adanya hambatan dalam pemulihan ekonomi nasional. Terkait dengan hal itu juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Beberapa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ya, soalnya kenapa gerak-gerak sendiri ya? Ini video rekomendasi.
Sudah, Baby. Sepertinya sudah, Prof. Ini Ya, Bu Ya. Diana. Oke. Mbak Eh, Evi. Suaranya Bu Diana hilang. iya, hilang suaranya. Baik, Internetnya. Diana. Oke, selesai. Baik, kita lanjutkan diskusi, Mbak ya. Mungkin sementara kita mendengar dulu dari audiens. Ini ada tuh ya, biasanya nih, Mbak ya. Barangkali Ada, Prof. Iya, Prof. Ada audiens, Prof. ada yang ingin klarifikasi, konfirmasi, mungkin juga bertanya, atau mungkin juga ingin memberikan masukan, saran ya, terkait dengan hasil penelitian Diana. Harapannya nanti bisa untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian nanti ketika sudah mau diujikan ya tesis di tahap akhir. Kami persilakan dari audiens dulu yang hadir pada pagi hari ini. Ada yang mau menanyakan atau mungkin bisa saran masukan? Mungkin Mas apa nih Adilas, Aldi, Mas Uus, ya, kemudian ada Mas Andika Putra, ya, ada Mas Yadi, Ahmad Nur, Pak Kutsiah, Mas Jejen Agista, banyak sekali yang hadir ini ya. Mbak Dinda, Mas Ilham, Pak Fitri. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, mungkin penjelasan, klarifikasi, monggo silakan dari audiens yang hadir pada kesempatan hari ini di ruang Zoom. Nggak ada ya? Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin Monggo, ditanyakan silakan. atau masukan pada pemateri Bu Diana yang sudah menyampaikan materi seminar hasilnya, silahkan langsung open mic saja teman-teman mahasiswa, audiens. Ini ada Pak Uus, silakan mungkin Pak Uus. Monggo, Pak Uus. Pak Uus. Ya, Prof. Belum, Nggih, Prof. monggo. Masih Silakan. tadi belum menyimak semua karena PT-nya nggak muncul. Saya baca dulu. Belum, Pak Uus. Belum, Untuk Prof. Oh, ya. gitu. Belum, Sementara Prof. nggak apa-apa, Prof. Oke. Langsung ke Pak Munir kalau begitu, Prof. Begitu. Monggo Mbak Evi, Pak Munir, Pak Dr. Munir, monggo silakan untuk barangkali memberikan saran masukan dulu, catatan mungkin dari hasil penelitian Mbak Evi. Monggo silakan Pak Dr. Munir. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Mohon pamit, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. catatan saya yang pertama, yang di sini yang dipermasalahkan kan perlindungan hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kira-kira Bu Diana, nanti ketika ini kemudian ditanyakan di rumusan masalah, seperti apa kemudian cara merekayasa mereka mengambil di platform musik, kemudian di-upload dan mendapat keuntungan. Ini kira-kira dijawab di beberapa, Mbak Diana. Bu Diana maksud saya. Ya, ada di ruang lingkup Pak Munir, Ya. di ruang lingkup di halaman 36, itu Halaman masuk 36. ke bab 2 tinjauan pustaka. Di situ ada ruang lingkup hak ekonomi pencipta menurut UU HC.
yaitu hak untuk mengumumkan, performing right dan broadcasting right, kemudian juga production right atau memperbanyak, kemudian hak untuk menyewakan, hak untuk menjual, dan hak untuk memberi lisensi. Ya, Di halaman 36. 36 ya. Ya. Kemudian yang sudah dilakukan oleh undang-undang ini, yang kemudian mungkin diatur dalam undang-undang UITE misalnya, ada nggak? Bukan undang-undang, misalnya di pasal-pasal di mana kemudian ada nggak diatur bagaimana kemudian pemilik hak cipta tidak dirugikan dengan platform media sosial dan lain sebagainya yang sudah sekarang hampir tidak bisa dibatasi. Ada nggak seperti itu kira-kira, Bu Diana? Ya, untuk perlindungan hak cipta bagi musisi melalui platform digital tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018, tetapi dalam hal ini di dalam pasal ya, di penjelasan pasal 98 ayat 1 PP nomor 71 tahun 2019 bahwa yang dimaksud dengan putusan akses antara lain pemblokiran akses itu sudah ada di situ, Pak Dr. Munir. Baik. Jika ada platform digital yang kemudian tidak semua sistemnya dilaporkan, kemudian menggunakan melakukan take down lagu yang kemudian dari hasil jiplakan, apakah sudah ada kasusnya? Sudah ada, kasusnya itu ada di Pengadilan Negeri Bandung pada perkara pidana nomor 368-PIDB-2005 PN Bandung. Di situ berupa seorang pengusaha karaoke yang menggunakan lagu dan atau musik tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah hanya dihukum percobaan 6 bulan oleh hakim. Itu yang sudah inkrah, Pak Munir. Ya. Kalau di platform digital kayak YouTube, kemudian ada semua, saya kurang ini ya, kayak di TikTok dan sebagainya, itu kan mendapat keuntungan material juga ya. 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 TikTok pun kemudian pribadi yang mengupload dan mengambil keuntungan sama-sama mendapatkan itu, tapi kan itu menggunakan hak cipta orang lain. Ya. Apakah itu pernah ada kasusnya? Yang untuk Pernah dan oh ya, silakan. ya, pernah dan sering terjadi, hanya saja dalam hal ini pengetahuan dari masyarakat kurang gitu dalam bagaimana cara semisal sekarang pembajakan banyak hal ya, bisa dia performing right, dia mengupload, kemudian dia juga mengcover lagunya, memperbanyak dan lain sebagainya. Itu tadi yang masuk dalam ruang lingkup hak ekonomi yang tadi saya jelaskan. Nah, dalam hal ini juga ada aturan yang diatur bagaimana karya cipta itu juga terlindungi. Apabila si pencipta itu sudah mendaftarkan karyanya pada Yayasan Karya Cipta Indonesia atau YKCI, kemudian juga WAMI dan lembaga-lembaga manajemen kolektif, itu baru bisa di monetize. Dan ketika seseorang menggunakan hak karya cipta lagu hanya dalam tanda kutip hanya sekilas, semisal diupload dalam YouTube, dia hanya sekilas saja menyanyikan, tidak tersimpan, itu tidak kena monetize. Tetapi jika karya lagu tersebut dipergunakan dan di-share ke banyak platform dan juga website, dan itu ada monetizing di situ, ada rupiah di situ, maka mereka berhak membayar kepada si pencipta tersebut melalui YKCI, kemudian WAMI, dan lembaga-lembaga manajemen kolektif lainnya. Ya, kan banyak ya sekarang, misalnya ada lagu kompilasi, ada yang kemudian dipotong-potong dari album siapa, kemudian diambil satu lagu, dua lagu, kemudian dijadikan satu file di YouTube atau di platform musik digital.
ini kan sudah mengarah ke sana ya, pelanggaran hak Ya. cipta ya. Kira-kira seperti apa perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta di era digital yang kemudian hampir tidak bisa dibatasi oleh orang-orang atau jabatan-jabatan atau institusi yang berkepentingan di sini. Kira-kira menurut Bu Diana seperti apa untuk melindungi hak cipta ini supaya yang mempunyai hak cipta tidak dirugikan? Ya, ini juga menjadi salah satu hasil wawancara saya dengan berapa labeler, pihak labeler, kemudian juga Asosiasi Musik Indonesia dan juga salah satunya WAMI, bahwa sebenarnya ketika di TikTok semisal ada potongan-potongan lagu, semisal sekarang yang lagi booming lagunya Mahalini gitu. Ada dua hal. Satu, si pencipta lagu itu merasa diuntungkan karena ini juga merupakan salah satu promo dari single dia tanpa dia harus mengeluarkan biaya tambahan atau anggaran lebih. Kemudian yang kedua, apabila si FYP ini yang sudah menjadi booming di TikTok dan lain sebagainya mendapatkan monetize dari salah satu platform digital, maka si pencipta lagu ini juga berhak untuk mengklaim. Baik, berarti sama-sama diuntungkan ya sementara ini yang Nah, ada ya. sementara ini, betul. Baik. Selama, ya, Silakan dilanjut. ya, selama karya cipta lagu tersebut mendapat keuntungan yang melebihi dari si yang punya lagu tersebut dan yang punya karya lagu, itu juga bisa dimonetize. Dan ketika si pencipta lagu itu sudah bekerja sama dengan lembaga kolektif, maka berhak untuk menuntut atau juga men-take down dan lain sebagainya. Tetapi dari banyak kasus yang sudah saya pelajari beberapa, itu kebanyakan masih pra-peradilan, jadi lebih ke negosiasi. Baik. Bu Diana, saya konfirmasi di rumusan masalah ya, Ya, di silakan, halaman Pak. 5 itu. Jadi harus berupa pertanyaan ini rumusan masalahnya. Oh, ya. Misalnya yang pertama, misalnya yang mengikuti alur kalimatnya, apa faktor penyebab pembajakan, misalnya. Ya. Kemudian nomor 2, seperti apa perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta. Nah, ini yang kemudian dijawab di bab selanjutnya. Baik. Ya, kalau tadi ada negosiasi dan sebagainya, karena ini penelitian hukum, jadi kemudian apa saja yang kemudian menjadi persoalan hukumnya di sini dijawab di pembahasan. Kemudian ada pertimbangan-pertimbangan tadi yang disebutkan Bu Diana itu kan persoalan lain, formalitasnya dipenuhi dulu bahwa ini penelitian normatif. Kemudian setelah itu akses lainnya yang dapat ditempuh, misalnya tadi sama-sama saling menguntungkan, akhirnya kemudian tidak dipermasalahkan secara hukum atau bagaimana, itu juga kemudian disampaikan di bab yang lain di selain bab 1 ini. Begitu ya Bu Diana ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Munir. Baik. Terima kasih masukannya. Iya, terima kasih Bu Diana. Terima kasih Prof. Selamat. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Profesor Selamat. Terima kasih Pak Dr. Munir. Mungkin saya ingin mereview dulu kerangka tesis ya. Mbak Evi di sini ya barangkali. Saya nggak aktif. Iya, Prof. Gimana, Prof? Apakah formatnya begini untuk tesis itu? Jadi Format yang mana, Prof? ya bab 1 latar belakang, bab ya, kemudian bab 2 pinjam pustaka, bab 3 metode, begitu Mbak Evi. Memang begitu nih. Atau mungkin ada kebebasan dari mahasiswa untuk Ada pedomannya, Prof. Jadi nih. kalau sudah naskah seminar hasil itu sudah masuk ke pedoman penulisan tesisnya, bukan proposalnya, Prof. Begitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Evi. Jadi ini Mbak,
Betulnya di bab pembahasan itu mestinya ada 2 subbab ya. Ada 2 bab, maaf. Ya, bab Iya betul Prof. Di pedoman kami memang rumusan permasalahan pertama di ya, bab setelah tinjauan, kemudian ya, rumusan masalah kedua begitu Prof. ya. Jadi, Mengikuti rumusan. jadi bab, mungkin kalau ini kan bab 1 latar belakang pendahuluan ya. Bab 2 kemudian tujuan pustaka, bab 3 metode penelitian ini kan gitu ya, Mbak ya. Yang sebetulnya di bab 4 itu kalau toh mau dijadikan satu rumusan masalahnya nggak masalah ya. Mungkin kalau dibuat bab ini juga bagus itu ya. Tapi saya ngikutin aja di apa namanya, di pedoman yang di sini ya. Karena saya lihat di kaminya Mbak Diana nih ya, gimana tadi? Mbak Diana ya. Itu banyak sekali ya hal-hal yang mestinya bisa dimasukkan di dalam pembahasan menurut saya, ini mohon maaf dan tetapi kalau memang sudah apa namanya ikuti pedomannya tidak masalah. Misalnya di bab 2 dan pustaka itu di situ ada hak ekonomi, hak moral, hak cipta dan seterusnya, itu mestinya menarik dimasukkan di bab pembahasan. Dan di pembahasan itu biasanya ada judul bab. Jadi bukan pembahasan tapi judul babnya apa. Misalnya bab 2 atau rumusan 1 judul babnya misalnya faktor penyebab pembajakan bla 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 ya. Dan di bab berikutnya perlindungan hukum terhadap pemilik atau pemegang hak cipta karya lagu ini lebih menyeluruh. Tapi itu nggak masalah ya. Tapi intinya permasalahan sudah terjawab di pembahasan ini. Pak Evi barangkali yang menarik untuk dicermati menurut saya sebetulnya ada satu hal yang mungkin perlu dimasukkan di dalam pembahasan itu yang kemarin menjadi permasalahan pertama karena ternyata yang dijawabkan faktor-faktor ya sebetulnya saya ingin ada ya itu pencerahan terhadap karakter pembajakan karya cipta lagu ya, dengan menggunakan namanya itu Mbak teknologi digital ya. Itu menarik sekali kalau mau dimasukkan ya, misalnya dengan motifnya apa, kemudian ada modus ya barangkali, kemudian juga sarananya apa yang digunakan, terus ya dan seterusnya itu yang menurut saya perlu dimasukkan nanti. Ini kalau memang enggak ya nggak apa-apa Mbak, ini sekedar tambahan saja, tapi menarik itu ya. Karena mungkin bisa membedakan dengan pembajakan karya lagu yang tidak menggunakan digital atau mungkin masyarakat ingin tahu bagaimana sih karakter pembajakan lagu dengan menggunakan apa namanya teknologi digital itu mungkin ini kan informatif ya Mbak ya, bisa dibaca setiap orang siapapun yang butuh informasi terkait pembajakan karya lagu khususnya itu bisa membaca tesisnya Mbak Diana ya. Itu menarik ya. Ini kan sekedar masukan ya, tapi jangan dipaksa gitu. Tapi itu. Kemudian juga terkait dengan ya di bab di bab yang nutup lagi nih. Di bab 4.7 ya itu tidak bicara masalah perlindungan karena perlindungan sudah dibahas di bab di subbab 4.5. Di bab 4.7 itu bicara mengenai upaya pemilik karya cipta lagu atau pemegang ya, karena karya cipta itu bisa dipegang sendiri ya, atau mungkin diberikan orang lain ya dengan model dijual atau di royalti dan seterusnya itu ada. Jadi yang 47 itu menurut saya hanya bicara masalah upaya si pemegang ya pemilik atau pemegang hak cipta tadi
terhadap tindak pidana pembajakan hak cipta. Jadi upayanya apa? Kalau pilihan hukumnya kan sudah di bab 4.5, ada preventif, ada represif. Pilihan hukum preventif itu kalau menurut teorinya Prof. Bajon, ya Philippus M. Bajon, itu dicantumkan di dalam undang-undang, ya toh, apa yang dan bagaimana pengaturannya itu sudah ada di hak cipta secara saya cukup. Kemudian preventif represifnya itu langkah apa yang dilakukan ketika sudah terjadi apa namanya itu tindak pidana pembajakan, ya. Kalau yang represif preventif itu belum ada perbuatan melanggar hukum nyata, ya. Jadi belum ada pelanggaran hukum secara nyata. Sifatnya pencegahan, prevention. Preventif itu adalah prevention, pencegahan. Kemudian kalau represif itu sudah ada tindakan nyata perbuatan melanggar hukum. Itu nanti bagaimana undang-undang menyediakan itu. Misalnya gugat bla 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 itu. Sedangkan yang upaya hukum di 4.7 tadi itu upaya nyata dari si pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta. Bagaimana upayanya? Jadi ada apa dengan tadi yang asosiasi namanya itu? Lupa saya. Lembaga manajemen Nah, kolektif, Prof. Nah, itu apa itu bisa dilakukan sebagai bentuk upaya untuk melakukan tindakan terhadap misalnya ya pembajak itu. Kemudian mungkin juga bisa menuntut ganti rugi. Perbuatan melanggar hukum oleh Perdat, pasal 13.6 KUH Perdata atau pasal 1365 BW berkelewet, ya. Misalnya dikatakan bahwa tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian itu, ya, pasal 1365 BW itu norma terbuka, norma hukum terbuka. Artinya itu bisa bisa gugatan itu diajukan kepada siapa saja termasuk pemerintah. Kemudian juga bisa juga ganti rugi dalam bentuk kerugian material, mungkin juga imaterial. Normanya norma hukum terbuka, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian itu saya siapapun bisa digugat, ya, pasal 1365 BW itu. Jadi nanti mungkin Mbak Diana bisa, ya, dalam bab 47 itu ya melakukan upaya tadi ke lembaga tadi, kemudian maksudnya gugat perdata pada siapa? Kepada si pembajak misalnya. Nah, kemudian makanya jangan tadi ya karakteristik itu nanti bicara siapa pembajak itu, perorangan ataukah institusi atau korporat, ya toh, dengan motif apa, cari keuntungan, itu yang mungkin perlu ditegaskan. Kalau hanya sekedar ya menikmati saja mungkin tidak terlalu. Yang masalah kan dibajak, diperdagangkan, itu yang mungkin perlu disampaikan nanti di karakteristik itu. Pelakunya adalah korporat. Itu nanti bisa dibuka oleh mata Perdat 1365 BW karena dia mencari keuntungan dari karya orang lain, ya. Ini merugikan. Kalau saya punya karya cipta, kalau saya miliki, tak distribusi, tak jual, saya dapat untung. Tapi kalau dibajak orang, yang untung orang itu, ya, sehingga di situ layak untuk digugat perdata ganti rugi, ya. Tuh. Yang kedua, menurut saya juga perlu dipikirkan kemungkinan melapor polisi, ya, karena pembajakan itu mungkin tadi ya saya katakan karakternya apa, kalau itu tindak pidana, ya, ada niat, ya, dari si pelaku, ya, namanya apa namanya akte seriusnya jelas, ya, pelaku, kemudian juga niat dan enggak apa namanya itu terus sama satu lagi itu niat itu apa namanya itu akte serius sama mens rea, Prof. mens rea, betul Mbak Evi. Itu dan nanti itu menarik kalau mau mengubah jadi bisa lebih dari 150 halaman, 200, itu menarik Mbak Evi. Jadi lengkap informasi itu. Kemudian jadi ketika sudah lapor ke lembaga tadi, kemudian bisa ikut perdata, lapor polisi juga bisa. Ya, kan normatif, ini cermati Mbak Diana, cermati hak ciptanya. Mana pasal-pasal yang mengatur mengenai gugatan rugi, pasal yang mengenai pidana,
Nah, kalau kurang nanti tambahkan. Ya, Mbak Diana, seharusnya pasal undang-undang nambahkan 14. Itu temuannya di situ. Dirasa menarik ini, saya rasa sudah bagus ya, apa namanya, overall ya sudah bagus. Cuma mungkin tinggal penguatan atau penegasan terhadap beberapa hal tadi Mbak Diana, dan saya rasa sudah saya baca dan cukup cukup bagus ya. Tinggal apa tadi, pendalaman dan penegasan terhadap beberapa hal tadi. Saya rasa itu sambil jalan Mbak Diana bisa Siap, Prof. kan ya. Ya, semua itu menginginkan hasil yang baik ya. Kalau mungkin saya bola-balik koreksi kembali lagi, ya itu bukan karena saya enggak, saya memang kan hasilnya bagus. Karena itu menarik sekali. Dan setiap karya ilmiah nanti kalau dibaca orang kan malu toh, lu kok cuma gini gitu ya. Itu Siap, makanya Prof. jangan merasa bosan, kok bola-balik ya memang harus begitu ya. Ibuanmu kalau bolak-balik ya diskusi konsultasi. Saya Karena malah yang nggak enak, Prof. enggak, Sering ganggu Prof. enggak, Selamat. apa insya Allah saya malam bangun kok Mbak untuk koreksi, Siap, Prof. nggak masalah. Ya, mungkin itu Siap, dulu Prof. barangkali. Mungkin Pak Dokter Niptal atau yang lain barangkali hadir di ruang Zoom ini. Ya, silakan audiens, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Lihat. Nah, itu. Halo. Iya. Ini cantik sekali. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya, monggo. Monggo, ada yang lain barangkali. Baik, saya izin bertanya. Silakan Mas. Silakan namanya, Baik, terima kemudian kasih. prodinya. Ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Firmansyah dari Fakultas Hukum semester 2. Mohon maaf di sini agak sedikit berangin karena saya berada di luar. Jadi sedikit saya mengutip dari perkataan Kak Diana tadi mengenai suatu lagu yang dimana ketika lagu tersebut itu dinyanyikan dan menghasilkan suatu penghasilan, maka harus ada, ibaratkan saya lupa tadi bahasanya itu apa, ibaratkan koordinasi lah dan lain-lain. Nah, lantas ketika lagu tersebut itu dimodifikasi dan menjadikan sebuah naiknya dari lagu tersebut itu di media sosial atau bahasa kerennya itu FYP, namun modifikasi tersebut itu merubah, yang ibaratkan perubahan itu dari lagu sedih menjadi lagu bahagia, dan bahasa gaulnya itu kita sebut sebagai lagu DJ. Lantas ketika lagu DJ ini dibikin oleh karya orang-orang lain, apakah karya cipta itu masih mengacu kepada lagu asalnya atau malah karena adanya suatu DJ tersebut, malah orang yang bikin DJ itu memiliki hak karya cipta DJ-nya? Terima kasih. Ya, baik. Langsung dijawab ya, Mbak Evi. Iya, silakan Bu Diana. Iya, baik. Terima kasih, Mas Ahmad Daniel. Tadi mungkin juga sudah sempat saya jelaskan tentang bagaimana tentang ruang lingkup hak ekonomi pencipta menurut Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri. Apabila si empunya karya cipta tersebut tidak mempermasalahkan, mau dirubah ke dangdut, mau dirubah ke versi jedak-jeduk, kalau DJ jedak-jeduk ya, itu tidak masalah karena ada dua tujuan, yaitu yang pertama mempromosikan lagu si artis tersebut atau si karya cipta lagu tersebut, dan yang kedua bisa jadi berkeberatan ketika lagunya dirubah dari tadi yang dikatakan lagu sedih kemudian dirubah jadi jedak-jeduk, atau lagu sedih dirubah jadi dangdut dan koplo dan lain sebagainya itu. Tapi ketika si yang merubah itu
melakukan izin sebelum merubah ke jedak-jeduk itu bisa dipastikan ketika jedak-jeduk itu dimonetize, mendapatkan rupiah dari situ, itu adalah hak si yang menciptakan jedak-jeduk. Tetapi ketika si jedak-jeduk tersebut si jedak-jeduk tersebut itu tidak mendapatkan izin, nanti si yang punya cipta lagu tersebut bisa menuntut si yang merubah lagu dari lagu sedih ke lagu DJ atau jedak-jeduk tersebut. Begitu, Mas. Di situ biasanya harus melapor dulu karena untuk lembaga kolektif manajemen itu seperti YKCI dan juga WAMI dan lain sebagainya itu ada website resminya, bisa langsung masuk ke websitenya. Di situ biasanya ada negosiasi dari pihak manajemen kolektif. Sekarang yang menjadi permasalahan di kalangan musisi nasional, baik di Asosiasi Music Director Indonesia maupun juga pihak labeler dan juga manajemen artis, itu adalah yang paling banyak kasusnya itu ada di Jawa Timur, di mana Jawa Timur itu banyak sekali karya-karya lagunya, tetapi mereka tidak punya lembaga manajemen kolektif khusus untuk di Jawa Timur, sehingga mereka harus ketika musisi lain mau menggunakan lagu tersebut atau mau merubah dengan versi yang mereka inginkan, itu mereka harus bersurat satu-satu gitu. Tapi ketika si si yang mau merubah itu langsung ke YKCI dan WAMI dan lagu tersebut yang dia inginkan itu sudah masuk dan terdaftar di YKCI, WAMI dan lain sebagainya, itu langsung ke sana. Itu Mas dan kalau untuk ketentuannya di situ ada, kalau dari ketentuan YKCI dan juga WAMI 2% kalau nggak salah. 2% ketika izin untuk menggunakan atau juga izin untuk memperbanyak dan lain sebagainya. Tapi ada syarat dan ketentuannya, juga ada negosiasi dengan si pemilik karya cipta lagu tersebut. Itu Mas. Gimana Mas Daniel? Baik, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada, Ibu. Yang lain monggo. Teman-teman yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan lagi ke Prof. Slamet. Prof. Slamet. Terima kasih Mbak. Ya itu Iya, Mbak Prof. Diana tadi disinggung ya bentuk-bentuk pembacakannya, mengubah lagu, mengubah lirik, mengubah ada komposisi. Ini yang perlu disampaikan di karakter Mbak Diana. Jadi lengkap nanti ya. Oh ini loh yang membacakan. Ya, Terus Prof. sekali untuk itu didalami Mbak Evi, Mbak Diana. Bagus Mbak Ya, Evi. Prof. Saya itu menarik ya bentuk-bentuk apa tadi mengubah dan yang menarik lagi itu masuk izin. Izin itu kalau spelled dan berflow itu izin itu perkenan atau pembolehan untuk melakukan sesuatu. Sehingga izin itu baik digunakan ya sebagai instrumen ya, oleh pemerintah khususnya untuk merekayasa masyarakat. Nah, dalam kaitan dengan kata cipta lagu, izin itu nanti dilekati persyaratan. Situ menariknya. Silakan misalnya mengkompos, mengubah, menggunakan lagu saya dengan catatan bayar dulu, gitu ya misalnya. Itu syarat menggunakan pada izin. Nah, di situ ditentukan batas-batasnya, hanya boleh ini, boleh itu, tidak ada itu. Itu pentingnya dari dimasukkan izin tadi. Berarti sudah izin dan ketika melanggar persyaratan izin nanti bisa juga digugat lagi misalnya. Izin itu menurut pembatasan hak yang dimiliki oleh si pemegang izin. Tapi pemilik karya cipta itu bisa menetapkan persyaratan. Monggo silakan digandakan, dijual, tapi syaratnya harus bayar ke saya. Ya. Royalti atau mungkin cash misalnya. Jangka waktu berapa lama itu pembatasan. Tapi kalau izin terus menerus ya rugi pemilik lagu ya. Kali itu Mbak. Ya, itu dimasukkan juga izin tadi. Mungkin itu dari saya. Pak Neptal, monggo Pak Dokter. Saya
Prof. Selamat. Saya hanya mengulangi aja tadi yang disampaikan oleh Prof. Selamat bahwa penting kemudian karena di sini yang menjadi latar belakang masalahnya adalah pelanggaran hak cipta. Seperti tadi disampaikan Prof. Selamat, apa saja yang kemudian macam-macam pelanggaran hak cipta itu, karena banyak platform sekali di dunia digital itu macam-macam, dan itu sangat bebas sekali, dan banyak sekali orang yang baik secara pribadi atau platform musik atau apa misalnya yang kemudian mendapatkan keuntungan itu, sehingga kemudian jelas apakah kemudian dengan undang-undang nomor di tahun 2014 itu kemudian apa saja kategori pelanggaran hak cipta itu dan lain sebagainya. Itu yang kemudian harus ada dalam tesis ini. Saya cukup, Prof. Selamat. Oke, saya rasa juga cukup. Sudah banyak tadi Mbak Diana ya. Itu menarik untuk dijadikan. Ya, Prof. Sangat aktual. Oke, menyempurnakan tesis menjadi karya yang fenomenal yang bisa dibaca oleh informasi itu informasi Mbak ya, research informasi itu menarik untuk dijadikan minimal panduan bagi masyarakat yang ingin mencermati, mendalami masalah cipta dan kebijakan cipta. Jadi Mbak Diana ya, saya rasa dari saya cukup. Siap, Prof. Juga sudah cukup. Itu Bang. Siap. Ini teknisnya gimana? Moga Mbak Evi. Iya, Prof. Bagaimana, Prof? Ini gimana, monggo? Itu sudah selesai? Iya, sudah selesai. Nggak apa-apa, langsung di close saja, Prof. Langsung diumumkan, Pak Ovi? Iya, boleh, Prof. Jadi, Monggo, Prof. saya Pak Dr. Miftahul, monggo. So, saya cukup puas ya gitu ya. Iya, siap. Saya juga puas. Kemudian ini penting untuk bukan hanya layak, tapi penting untuk dilanjutkan, Prof. Iya. Catatan tadi Mbak Diana ya, beberapa masukan saran pendapat yang mungkin ya bisa menambah kesempurnaan dari tesisnya Mbak Diana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Munir. Terima kasih Prof. Selamat. Terima kasih Mbak Evi. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Terima Munir. kasih juga teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Mas pada Tri. seminar hari ini. Semuanya. Saya akhiri Zoom meeting ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.